Hai, selamat datang di video aku, Grace Kristiani Siregar. Jadi di video kali ini aku mau share ke teman-teman tentang sebuah perenungan. Perenungannya ini yang seperti biasa aku lakukan setiap pagi. Jadi yang part ini aku pengen banget sharing karena ini benar-benar menguatkan aku. Siapa tahu teman-teman di luar sana juga butuh ini. So, let's go, kita bahas. Dari Amsal 24 ayat 16a itu dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Aku jadi teringat ada dengar sebuah cerita ya, tapi cerita ini aku nggak tahu sih dapetnya dari mana, cuman aku ada dengar aja dan ini sangat-sangat menyadarkan aku sih. Jadi itu ada dikisahkan bahwa ada seseorang yang dia bekerja sebagai pemukul batu ya, kan ada tuh batu cadas yang biasa untuk bangunan itu kan awalnya tuh kan gede kayak bongkahan batunya besar. Nah jadi ada orang untuk memukul-mukul batunya itu supaya dia lebih kecil-kecil untuk didistribusikan gitu kan. Nah jadi ada seseorang yang memantau pekerjaan si bapak ini dari jauh. Bapaknya terus mantau karena mulai dari tadi sampai nanti bapak ini selalu memukul batunya. Tapi masalahnya batunya kayak gak ada tanda-tanda retak, gak seperti tidak ada artinya bapak itu memukuli batunya ini. Terus dihampirinya lah bapak si pemukul batu tadi, ditanya, "Pak, mau sampai kapan mukul-mukul kayak gitu? Emang ada gunanya batunya dipukul tetap? Lihat gak ada yang berubah dari tadi bapak udah mukulin," katanya gitu. Terus bapaknya menjawab, "Kita lihat aja, kita kan gak tahu apakah yang aku lakukan ini akan berbuah atau enggak. Kalau kita gak mencoba, kita gak beri yang terbaik, kita gak tahu hasilnya akan gimana." Nah rupanya bapak itu memukul retak dan langsung terbagi dua lah seketika. Terus bapak itu menjawab, "Aku udah memukul batunya ini sampai 100 kali dan pada pukulan ke 101 baru batunya ini terbelah." Artinya apa? Apakah batunya itu terbelah karena itu adalah pukulan ke 101? Enggak kan? Batunya terbelah karena ada 100 pukulan sebelumnya. Dan pada pukulan ke 101 adalah waktu yang tepat untuk batu itu terbelah menjadi dua. Jadi itu sama seperti ayat ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangkit kembali. Si batunya itu tadi nggak ada artinya, seakan-akan dia jatuh di situ. Kalau diumpamakan sebagai manusia, dia udah jatuh berkali-kali. Ini tidak seperti usahanya nihil 100 kali, namun pada akhirnya dia bangkit kembali. Jadi at the end of the day, saat kita merasa bahwa semua usaha kita itu sepertinya nihil, tapi sebenarnya kita pasti bangun kembali. Akhirnya itu pasti happy ending. Kalau kita gak ada suatu alasan untuk kita tidak menyerah gitu loh. Kita nggak ada alasan untuk menyerah. Kemudian kita harus lihat dan sadari bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi saat kita ingin berhasil, kita harus make sure dan tanamkan di hati kita bahwa kalau gagal itu ya nggak masalah, nggak apa-apa, coba lagi. Dan setiap kegagalan itu bukan suatu hal yang perlu kayak hancur banget, kayak aduh udah deh semua udah berlalu. Enggak guys, enggak. Justru dengan kegagalan kamu ambil setiap pelajaran dari semua kegagalannya itu, justru itu menjadi tangga untuk kita menuju pada tujuan kita. Jadi pada saat kita tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kita ada persiapan nih, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Orang-orang yang udah berhasil di depan sana, kayak kita lihat role model kita, mereka juga ada di titik itu bukan karena mereka nggak pernah gagal, justru karena mereka sudah lebih dulu melewati apa yang sedang kita alami sekarang. Kegagalan kita
mereka berhasil overcome sehingga mereka mampu untuk menerima tanggung jawab sebesar itu saat ini gitu guys. Dan yang terakhir yang aku mau ingatkan ke teman-teman semua adalah don't panic, you have the super power daddy, Tuhan Yesus, ya kan. Jadi ya aku tahu it'll be tough, ya kan, itu pasti susah. Untuk ngomongnya mungkin mudah gitu, cuman menjalannya tuh gak segampang itu ya teman-teman, gak segampang yang kau. Cuman sadari dan tanamkan di hati bahwa kita gak sendiri menjalani ini. Ya, kita punya keluarga yang jadi support system kita punya sahabat-sahabat yang menguatkan kita. Tapi satu tempat ini yang benar-benar harus kalian siapkan di hati kalian, yaitu kita punya Tuhan Yesus yang selalu menemani kita apapun keadaan kita. Jadi pada saat kita senang, pada saat kita sedih, pada saat cita-cita kita tercapai, pastikan bahwa Tuhan Yesus adalah orang pertama yang kita bilang thank you, yang kita bilang terima kasih, orang pertama yang jadi tempat pengaduan kita gitu loh. Pokoknya andalkan Tuhan di setiap proses perjalanan kita, karena jujur tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Ingat semua janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. So GR deh kalau sama Tuhan tuh, GR aja. Misalnya Tuhan punya rencana yang indah kok sama aku, nggak apa-apa kalau aku berlarut-larut sama kegagalan kali ini. Mungkin aku gagal kali ini, tapi besok kalau aku coba lagi kan belum tentu gagal lagi. Kita coba aja lagi, kan aku punya Tuhan. Kita harus tanda kutip GR, punya Tuhan yang hebat, karena dia punya langit bumi segala isinya. Kita anaknya loh. Kenapa kita takut? Kita anaknya loh, kita anak ya. Jadi gampang kecil sama Tuhan itu. So itu aja guys buat teman-teman semua. Pokoknya harus semangat, harus bisa overcome dari setiap kegagalan. Kamu pasti bisa. God bless you. Bye bye.